Silakan abang bertanya duluan tentang iman Kristen. Tema saya Yesus itu adalah Tuhan bang. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Silakan. Yesus adalah Tuhan ya. Oh ya betul bang. Ini bertanya, nggak apa-apa bertanya di kitabnya abang. Ya, abang harus bertanya di kitab saya ya. Nggak boleh Iya, bertanya kalau nggak dari kitab saya. Ngapain saya jawab? Gitu kan? Oke. Oke bang. Saya pernah dengar Hmm. bahwasanya Yesus pernah mengatakan, Hmm. aku adalah utusan dari Bapa. Oke. Ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saya bukakan ya. Oke. Oke, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yes, saya bacakan. Nggak apa-apa teman-teman, kita jawab ya teman-teman ya. Ingat bang ya, ingat ya, berbohong itu nggak boleh. Berbohong itu dosa ya. Ingat ya. Oke, saya bacakan bang. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya dengan abang, Allah di sini Allah siapa bang? Saya nggak tahu ya kalau di agaknya di kitabnya abang. Menurut abang, Allah di sini siapa? Allah abang kah? Menurut abang? Karena kalian mengutip kitab kami. Pertanyaan saya dulu, Allah di sini siapa? Allah siapa di sini? Allah abang kah? Saya nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi itu Oh, pendapatnya abang. sebentar. Oke. Dipastikan dulu. Allah di sini Allah siapa? Allah abang kah? Jangan bisa jadi. Dipastikan dulu. Oke, kita pegang untuk sementara ya. Oke, Pegang berarti di sementara. sini Allah abang ya, sementara ya. Oke. Oke, Bang. Abang mengutip kitab kami ya, Yohanes 17 ayat 3. Ingat, Yohanes 17 ayat 3 itu tidak berdiri sendiri ya. Ada Yohanes lainnya. Oke, saya bacakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Bang, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu. Oh, Allah abang punya anak kah? Allah abang punya anak kah? Sejak kapan? Lah, ini kan abang mengutip di sini Yohanes 17 ayat yang ketiga. Maksudnya, Katanya ini Allah abang. Lah, Allah abang punya anak kah? Sini tertulis. Lah di sini Kalau gimana berdasar- ini? Lah ini kalau gimana? berdasarkan kitabnya, Loh, aku nggak tahu. abang kan mengutip, makanya saya tanya tadi, ini Allahnya siapa? Allahnya abang katanya kan. Lah, Yohanes 17 ayat yang ke-1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia berkata menengadah ke langit dan berkata, Bapa ini adalah Allah di dalam iman kami ya. Telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Lah, Bang, Allah abang punya Saya anak. nggak tahu. Coba berikan dulu dalilnya bahwasanya Bapa adalah Allah. Bang, pertanyaan saya, Allah abang punya anak kah? Enggak. Lah, itu abang mengutip Yohanes 17 ayat yang ketiga gimana itu? Abang mengutip Yohanes 17 ayat yang ketiga gimana Kan itu? cuma di situ tertulis Allah. Tapi Bapak mengambil kutipan ayat mengatakan Bapa. Oh, Bang, ingat Bang, yang mengutip itu abang. Karena abang cuma mengambil Yohanes 17 ayat yang ketiga dan merujukan kalau Allah di situ adalah Allahnya abang. Tapi yang terjadi di dalam Yohanes 17 ayat 1, ingat Bang, Yohanes 17 ayat 3 kan tidak berdiri sendiri. Ada Yohanes 17 ayat 1, Yohanes 17 ayat 2, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 4. Nah, di Yohanes 17 ayat 1 ketika abang bilang kalau Allah itu adalah Allahnya abang, lah memangnya Allahnya abang tuh ada anak? Ya enggak ada. Lah kenapa abang kutip ayat itu? Kenapa abang kutip ayat itu? Kan konteksnya kan ini Yesus adalah Tuhan. Ini abang ya kan. Tapi kan Ya. saya berkata bahwa Yesus adalah utusan. Kalau mengambil Ya. dari kitabnya abang. Kemudian abang membantah bahwasanya larinya ke Allah ada punya anak. Lah, kan saya tanya tadi, menurut abang ketika menganggap kalau Tuhan Yesus itu cuma sekedar utusan dan mengutip kitab kami, berarti kan abang membenarkan yang tertulis di kitab kami.
Betul. Itu karena abang Di ayat mengutip itu kitab saya kami. benarkan, Bang. Oh gitu. Saya tidak Berarti terima surat oke. secara seluruhnya. Berarti ayat-ayat yang menguntungkan untuk imanmu kau pakai untuk memperkuat dalilmu. Tapi kalau ayat-ayat yang tidak menguntungkan untuk imanmu, kau bilang itu tulisan Paulus. Kan gini, Bang. Itulah bang standar gandanya kalian. Saya cuma mengutip ayat itu. Cuman kau lupakan Oke. ayat lainnya. Kita Ingat. teruskan dulu, Bang. Oke, silakan diluruskan. Saya hanya mengambil untuk itu. Kita kan berdebat atau diskusi-diskusi aja ya. Nah, Oke. Kami mengambil hanya untuk menyamakan, bukan bahasanya membenarkan secara keseluruhan. Saya tidak tahu itu. Itu di luar batas kemampuan saya. oke, saya tanggapi ketika abang mengambil untuk menyamakan berarti secara tidak langsung abang membenarkan yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Betul. Ya, itu saya membenarkan di ayat situ. Oke, kenapa abang cuma membenarkan di ayat situ dan ayat lainnya abang tinggalkan? Apakah Yohanes 17 ayat yang ketiga itu Karena berdiri gini, Bang. sendiri? Bagaimana caranya saya bisa membenarkan suatu kitab, ya kan? Kan saya dapat ini referensi ya. Referensi bahwasanya Alkitab itu baru ditulis setelah jauh dari masanya Nabi Yesus. Nabi Yesus itu siapa bang? 100 Yesus. Oke, Atau tunjukkan Nabi Isa lah. datanya. Tunjukkan datanya bang. Oke. Itu di sekitar masa Nietzsche ya apakah? Nietzsche-nya Apakah? Tunjukkan datanya, diputar kameranya, tunjukkan datanya. Oke, saya cari dulu ya. Ah. Ah. Ini ya, Bang ya. Ya, mana? Ini mana? Perjanjian baru ditulis antara 50 sampai 100 Masehi oleh para rasul dan murid Yesus. Kamu ngomong di mana datanya? Data kayak gimana Abang minta? Lo ditunjukkan, bukan menunjukkan wajah singa imut. Maksudnya datanya secara ini. Ditunjukkan, diputar kamera abang, tunjukkan ini loh datanya bang, sumbernya ini loh. Gitu loh berdiskusi bang. Oke, saya bukakan dulu sumbernya ya. Jangan dibukakan bang, di-spill aja, di-spill dibalik gini loh bang. Kok susah sekali ngomongnya nih loh. Nih nah, dibalik gitu kameramu tuh loh, kan kelihatan. Iya bang, aku buka dulu ya. Oh, nggak salah. Kenceng kali bang suara ngetiknya bang. Dia yang bertanya, dia yang bernarasi, diminta datanya bingung sendiri. Karena aku kan hanya gini. Nah, kan Makanya, aku Bang. Makanya, Bang. lebih lanjut ya. Mana? Mana bang? Mana bang? Aduh, hilang. Aduh, hilang.
Aduh, ingat apa yang Bang Aris bilang. Takiyah itu nggak boleh. Takiyah Iya. itu dosa. Ingat. Ah, Ingat apa yang Bang Aris bilang. Takiyah itu dosa. Bedakan antara dikanonkan dan Bang. ditulisnya. Bedakan ya. Jangan ambil data ketika dikanonkan. Aduh, gimana nih? Salah. Ah, turun boleh Bang. Bang, kalau Abang mau turun boleh Bang. Kalau tidak sanggup menunjukkan Ini silahkan. saya lagi bukakan. Oke. Lagi bukakan websitenya. Oke. Oke. Saya minta websitenya aja Bang. Biar saya buka Iya. tempat saya. Oke. Ingat apa yang dibilang Bang Aris, takiyah itu tidak boleh. Takiyah itu dosa besar. Semoga Bang Aris masih ada di bawah. Saya selalu mengingat apa yang Bang Aris sampaikan di dalam hati saya. Saya selalu ingat. Ingat, dosa itu, takiyah itu dosa besar. Tidak boleh dilakukan. Jangan benar terbukanya. Seperti mati lampu yang sayang. Seperti mati lampu. Cintaku padamu ya sayang. Bagi malam tiada berderu. Tadi itu ke pengumpulan kitab ya. Bang, bedakan ketika dikanonkan. Dia itu mau pakai data waktu Alkitab itu dikanonkan, teman-teman. Saya tahu data yang mau kau pakai itu. Makanya kau kebingungan sendiri. Bedakan ditulis dan dikanonkan. Ditulis. Aduh. Hei, dia yang bawa data, dia yang kepusingan sendiri. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Disuruh cari lagi datanya. Cintaku padamu ya sayang. Bagai malam tiada berderu. Oke. Aduh, itulah teman-temannya. Naik ke atas tanpa data lah, kemana? Makanya persiapkan datamu. Ini gini loh teman-teman. Ketika kita ingin mengambil suatu kesimpulan, oh ya, Alkitab ini kan ditulisnya misalnya ya, menurut data aja tadi 9 sampai dengan 10 Masehi. Siapkan dulu datanya. Ketika sudah siap datanya, baru kamu naik ke atas. Tinggal bret buka ini loh Bang datanya Bang. Juk. Jangan modal dengar dulu. Kamu belum cross check. Makanya hidup tuh biasakan gini. Ketika kamu dengar diskusi orang, kamu cross check sendiri datanya benar nggak sih? Itu loh. Jadi memalukan sekali kadang-kadang. Aduh.